Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Panggilan Hati bersama Bang Sandi. Kali ini Bang Sandi lagi berada di daerah Uni Subah. Nah, pastinya tahu kan teman-teman yang ada di samping Bang Sandi. Ini beliau tokoh masyarakat yang sudah terkenal ya. Terkenal di daerah Uni, Batam pun sudah luar biasa terkenal, sampai Pekalongan juga ya. Beliau ini owner dari kafe yang ada di Uni Subah ya. Sampai saat ini beliau sudah berubah menjadi lebih baik. Nah, langsung saja kita kenalkan. Sebelah kanan saya Pak Waryanto. Iya. Selamat siang Pak Waryanto. Iya, siang Bapak Sandi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak Sandi. Alhamdulillah baik ya. Baik, sehat. Yang penting sehat. Yang penting sehat ya. Iya. Masker selalu dipakai ya. Oh, siap. harus. Ya. Oke, langsung saja kita ada di panggilan hati ya. Panggilan hati adalah sesuatu yang hadir di dalam hati ya, untuk menjadi lebih baik. Ya, hanya pada Allah tempat kita kembali nantinya. Gitu. Nah, Pak Waryanto, saya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh banget Pak Sandi. Saat ini Pak Waryanto sudah mulai ada perubahan nih yang saya lihat ini, mulai ada perubahan sekarang, tekun ya, lebih tekun beribadah nih. Alhamdulillah, belajar. Ini gimana sih Pak, kalau bisa dengan bisa berubah itu sejarahnya bagaimana? Oh iya Pak Sandi, Nun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengalaman saya selama ini dari sejak tahun berapa saya nggak ingat, cuman kemarin sih, belum lama ini. Kalau bercerita soal keburukan sepak terjang saya dulu, wah luar biasa. Mungkin mau saya lakoni Pak Sandi, mau tak lakoni yo aku yo wis tidak bisa disebutkan wis awangane gitu lah. Jadi selama itu pula saya apalagi di dunia perkafean, panjenengan tentunya tahu sendiri Pak Sandi. Di situ banyak hal-hal yang memancing iman sekarang. Iman kalau nggak kuat ya Iman dan Imron ya. Ya betul. Lah itu komplit Jadi nih macam-macam. Jadi selama itu saya banyak hal kejadian. Misalnya saya memang menjauh, katanya orang beramal apa itu kan tidak boleh diomongkan. Tapi yang saya rasakan itu, saya kadang-kadang sering membantu orang yang nggak punya apa gimana apa. Tapi di sisi lain saya juga berbuat yang dilarang oleh Gusti Allah. Saya juga lah, itu yang saya rasakan. Ujiannya selalu datang, bahkan yang terakhir ini ya menurut saya sangat berat sekali. Lah dari situ saya kok tiba-tiba merasa tergugah hati ini. Saya ingat saya harus berubah, harus mendekatkan diri dengan Allah, terus bergaul dengan orang-orang Muslim, ya sedikit-sedikit ya ikut jamaah-jamaah biar saya bisa bergaul dengan orang Muslim. Itu ternyata seperti ini, adem, tentrem lah. Itu saya itu ingin mencari keberkahan. Ada orang bilang matur ke saya, jangan selalu mencari ngoyak dunia, kekayaan itu jangan, tidak usah selalu dicari, tapi
biarkan mengalir. Biarkan mengalir, Yang ya. penting kita tawakal, iman dijaga, berusaha mendekatkan diri dengan Gusti Allah, berbuat baik, berusaha agar kita itu bagaimana sih bisa bermanfaat untuk orang lain, selalu seperti itu. Jadi ada orang yang memberi masukan, ya kadang-kadang ya sering lihat di YouTube tentang dakwah-dakwah, itu yang buat kita ya semakin sadar, semakin ingin selalu berbuat baik terhadap sesama. Apalagi ya intinya pingin, kadang kalau lihat orang tidak mampu itu ingin meringankan beban mereka ya, sebisa mungkin. Kadang-kadang kita sebenarnya lagi kesulitan, tapi katanya ada Pak Ustadz bilang, katanya kita beramal itu tidak mengurangi harta kita, Pak. Ya, betul. Nah itu bahkan kita ngalap berkahi, Ngalap berkahi. Lah itu banyak hal yang saya masukkan ke saya dari YouTube, dari Pak Ustadz, Pak Yai yang memberikan nasihat ke saya. Terusan saya berubah ini juga alhamdulillah pas waktu itu saya ketemu orang itu ya banyak memberikan masukan ke saya. Intinya nak iso yo supaya terus lah dirubah, terusan dikurangi hal-hal seperti itu. Lah itu kok saya ingat, wah usia saya sudah 40 lebih Pak. Jadi saatnya merubah diri, mendekatkan diri. Ya intinya mungkin di usia itu saya juga entah kenapa tiba-tiba kok merasa kayak ada yang ngelengke ingin sadar, Pak. Jadi pas usia belum 40 nggak ingat apa-apa, ya sholat walaupun banyak bolong, sholat, tapi habis sholat ya maksiat lagi. Berarti ya, seimbang itu, ya. Pak. Lah itu makanya saya ini banyak hal yang kejadian sing nggak saya duga, ternyata ujiannya berat-berat. Bahkan selama itu kadang-kadang saya merasakan keberkahan itu malah seolah-olah tidak ada, Pak. Bahkan kita merasa uang masuk tapi hilang kemana gitu. Iya betul, Pak. Ya. Kadang ya tahu sendiri lah, kadang-kadang ya hilaf, banyak hilafnya, Pak. Banyak hilafnya. Terus apa? Yaitu dosa. Jadi kita berbuat baik, taat, kadang sholat, tapi kita masih mabuk. Bahkan kadang-kadang ya khilaf dengan cewek apa-apa lah sama seperti itu. Bahkan ya sulit dihindari, Pak. Betul-betul kalau belum ada panggilan jiwa, belum kita disadarkan oleh sesuatu hal yang ujian yang berat, dan kita juga nggak tahu apa istilahnya itu ya, nek durung tiba terbuka hati nih lah, panggilan hati. Memang susah, Pak. Betul, susah. Ini alhamdulillah saya kok ingat dengan usia saya yang sudah 40 lebih, terus saya sudah mengalami berbagai macam perbuatan yang tidak baik. Nah, itu saya ingin lebih baik. Semuanya ingin saya lakukan hanya karena Allah. Betul sekali, Pak. Betul. Ya, walaupun memang perjalanan pertama kali ya. Iya, sangat berat ya. Sangat berat, Pak. Kadang kanan kiri, apa itu bilangnya. Pas pertama ketemu Pak Sandi itu saya lagi pengen ada yang gugah hati nih, Pak. Jadi Bapak ketemu pertama sama Pak Sandi itu di sini, itu lagi antara persimpangan jalan ya. Nah itu, Pak. Betul. Ada di persimpangan jalan mana yang akan dipilih gitu. Betul. Nah itu gimana terus, waduh.
Nah iki neng ini terus tambah Ya, tambah jeruk. jeruk tambah sini jadi bimbang Lah, gitu. Pak. Lah niku apa? Pokoknya berbagai macam yang telah saya lakukan itu selama ini betul-betul membuat saya ingin bertobat, tapi bukan berarti saya itu orang baik, Pak. Saya itu masih belajar, kadang-kadang iman saya juga masih lemah. Jadi kita tidak ada manusia yang sempurna. Cuman apa salahnya kalau kita ingin selalu berbuat baik. Yaitu Pak, mungkin pengalaman saya yang terakhir pas saya ada ujian, menurut saya sangat berat sekali, bahkan saya sampai menangis sujud di kaki ibu saya, Pak. Jujur saya minta doa untuk didoakan biar ujian saya itu bisa terselesaikan dengan baik. Terus saya juga minta doa sama Pak Yai, minta petunjuk supaya terusan, alhamdulillah kok dikabulkan. Terus setelah dikabulkan ujian saya itu lepas ya, semua orang tak lepas dari ujian, tapi kan sekiranya ujian yang berat sudah selesai, sekarang saya bisa jalani apa adanya, tetap bersyukur, Pak. Betul. Apa adanya, tetap bersyukur. Jadi ujian tetap ada, ujian pikiran manusia itu selalu ada, banyak pikiran, tapi tergantung kita bagaimana kita menyikapi. Selagi masih standar kita mampu, itu berarti ya kita harus sikapi dengan bijak mawon. Tapi kembali lagi, katanya ujian itu Gusti Allah menguji manusia tidak lebih dari kemampuan manusia. Tapi kadang-kadang ujian itu sangat berat, seolah-olah yang ngalamin itu yang berat ya, orang lain nggak ngerti. Iya, kok koyongane temen, koyo seolah-olah aku dewe iki sing paling kelongso, paling berat ujiannya, Pak. Tapi saya ujian bagianmu tetap tersenyum di semua orang. Mungkin semua orang tidak tahu kalau sebetulnya saya lagi ngalamin ujian yang sangat berat. Tapi ya memang saya itu seperti itu. Jadi apa? Tidak ingin menunjukkan bahwa saya itu lagi sedih, lagi apa, tidak ingin. Jadi biarkan. Yang penting buat pengalaman pribadi, Pak. Pengalaman pribadi. Ya ini kenapa kok tekane saya terbuka hati ini? Karena berbagai pengalaman kejadian sing kula berbuat tidak baik apa itu ternyata semua ada balasannya, Pak. Ada balasannya, Pak. Iya, betul, ada balasannya. Yang saya cermati dari dulu itu, Pak. Jadi kaya jare ngomong karma itu ada. Tapi ya bahkan karma itu nggak usah nunggu besok kiamat. Kadang-kadang beberapa bulan apa setelah kita berbuat gini ternyata mungkin ini balasannya. Saya itu jadi sadar, Pak. Jadi kita tidak sempurna, tapi berusaha untuk lebih baik. Itu yang menjadi prinsip saya sekarang, karena seperti itu, Pak. Pengen lebih baik, ya tidak sempurna. Semua manusia tidak sempurna. Saya juga masih nyerangi kanca-kanca sing biasa nyanyi, biasa minum-minuman, cuman kan kita tetap kontrol, tetap menghormati temen, ya gitu. Ini tapi saya salut loh sama Pak Waryanto nih. Sekarang ini ya bisa, maksudnya bisa apa itu namanya, kan di persimpangan jalan nih. betul. Pokoknya persimpangan jalan terus bisa ini loh, apa mendobrak ini, saya tuh bisa loh, saya bisa jadi baik kok, gitu. Walaupun saya memang seperti ini gitu kan, Pak, tapi bisa gitu loh. Dan apa itu salutnya ya, nggak usah mikirin kanan kiri, nggak usah. Yang penting panjenengan
yang sudah berubah ini tetap teruskan Pak, lanjutkan terus. Amin, amin. Iya Pak. Iya, iya. Ya jadi ini jadi inspirasi saya jadi dengan ini Iya, bisa berubah itu loh. Tapi sebenarnya Orang aja bisa berubah, kenapa saya juga tidak bisa berubah? baik Pak, siap, Betul. beres Pak. Alhamdulillah, moga-moga kita jarang ngalap berkah Pak, Iya. ngalap berkah. Yang penting kita selalu berbuat baik, selalu ingin jadi bermanfaat bukan buat orang lain, bisa bantu orang lain. Ya itu pokoknya tujuan hidup sekarang itu saya ini seperti itu di usia yang 40 ke atas. 40. Mungkin banyak orang yang usia 40 ke atas, banyak yang sudah ya asli ini mungkin merasakan hal yang sama seperti saya di usia 40 ke atas itu merasakan hal yang sama. Cuman kan porsinya masing-masing Pak. Betul. Porsi kesadaran itu masing-masing. Jadi alhamdulillah kok saya diberi kesempatan. Kadang-kadang itu kan seperti ini Pak. Ada kesempatan tapi direpotkan dengan kesibukan rumah apa ini hal-hal yang kadang-kadang kita juga nggak sempat untuk berubah apa padahal hati ingin berubah tapi kadang-kadang kesibukan ekonomi kadang bukan apa-apa kan benturan banyak benturan Pak. Jadi alhamdulillah kalau saya sangat bersyukurnya masalah pekerjaan, masalah rezeki sudah anak-anak gua yang aku saya tinggal jalani dan bersyukur dan berusaha menata ya bisnis ya apa ya dengan lebih baik disertai doa disertai iman lah yang terutama iman kabeh niku jare berkah itu karena iman tapi nek iman masiku ya ini itu kurang berkah jare tapi yo saya tidak ngomong saya kuat iman tapi saya juga masih belajar selalu belajar masalah Pak. Soalnya kadang-kadang tetap yang namanya manusia di rumah anteng tapi kadang-kadang harus kadang metu cok lalen. Nah itu Pak di rumah saya sendiri itu saya sendiri di rumah anteng anteng koyongnya depannya yang pertama orang-orang depan apa yang pertama harus eling Pak. Iya ingat Pak yang di rumah itu baru beli parutan ya kelapa baru ya kalau pengen nyoba di parut gitu Pak. Tapi kadang-kadang dipanggil teman ketemuan di mana ketemu teman serawungane sama yang asik-asik apa ya sing jenenge wong tetep ana kelalen cuman kadang-kadang sekirone lah seperti itu pelan-pelan bertahap nanti lama-lama bisa Pak. Insya Allah Pak Waranto lebih enak mana saat dulu apa sekarang? Wah Jujur aja itu ini Pak ibaratnya ini Pak gimana? perbandingan dulu ibarat 100% itu dulu itu enaknya 30% sekarang 70% udah Pak. Nah udah 70% lebih pikirannya lebih ayem jadi nggak tegang-tegang betul karena saya kadang-kadang banyak hal yang kita pikirkan itu sebenarnya kita yang buat sendiri. Betul ya. Nah, iya. Perilaku kita sendiri. Iya sebenarnya karena sudah enak-enak kurang bersyukur. Kurang bersyukur masih sudah punya istri cantik di rumah masih dolanan itu alio lagi semangat pusing diri itu tapi wanita ya nah itu Pak tapi kita harus menghargai sesama Pak ya, saya juga tidak sebaik yang saya omongkan saya juga mengalami seperti itu. Kenapa saya ngomong seperti itu karena saya ngalami pikirannya tambah ruwet tambah akeh karena bercabang banyak hal yang dipikirkan sing si A ngomong kaya ngene sing si B ngomong kaya ngene nganggo kaya ngene ora dituruti wong wadon ya aduh itu Pak ya itu setiap orang pasti punya pengalaman ya Pak pengalaman pasti punya setiap orang punya pengalaman tinggal kita menyikapinya dan betul kapan mau berubahnya karena mati itu nggak akan ada yang tahu Pak. Iya lah itu Pak yang menjadikan
saya sadar juga itu wah lah nek kelingan nek nun sewu itu ada berita meninggal masih usia segini pasal ustadz orang baik apa kadang-kadang seperti itu meninggal di umur sekian tiba-tiba dengar meninggal apa itu kadang-kadang takut sendiri Pak. Jujur saja takut sendiri karena kita masih banyak sekali dosa. Kapan kita mau berubah kalau tidak sekarang, karena usia kita sudah inilah sama kan sudah bersuayai Pak, bersuayai berubah ngoten jujur mawon. Ya betul Pak Waryanto, semoga Pak Waryanto saya doakan tetap istiqomah. Amin, amin. Pak Sandi, terima kasih ya. Pelan, bertahap, tidak masalah. Orang bilang mau apa terserah. Ya. Yang penting saat ini Pak Waryanto ya saat ini. Iya. Pak Waryanto dulu sudah hilang, nggak ada. Iya. Sekarang jadi ganti Pak Waryanto yang baru. Tetap istiqomah, tetap semangat. Kita bersama-sama. Iya, Pak Sandi. Jadi baik. Iya, terima kasih Pak Sandi sudah datang ke sini ke tempat saya, terus sudah sudi memberikan pertanyaan ke saya. Kalau saya jawabnya kurang pas, kurang banyak hal yang mengena, saya minta maaf Pak Sandi. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya utarakan, pengalaman saya dari dulu sampai sekarang ini itu, tapi ya itu Pak, lewat kadung ada goyangannya kadang-kadang rada hilang tunggalnya Mas ya. Rada hilang tunggalnya. Kadang bisa toto iki. Iya, tapi mungkin saya kira cukup Pak nanti mungkin. Terima kasih. Ada kekurangan, tidak apa-apa nek masih ada. Tidak apa-apa. Sekarang Pak Waryanto udah beda loh ya. Yang penting temannya dengan pun benar itu berteman dengan yang kurang muslim, orang yang mendekati itu mendekati muslim, sering ngaji. Iya betul Pak. Itu lama-lama ikut jamaah Pak. Lama-lama bisa pelan gitu. Terima kasih Pak Waryanto sudah sudi dan mengizinkan saya untuk ini kita ya bikin video panggilan hati. Ini contoh ini panggilan hati dari Pak Waryanto, harus timingnya berubah. Itu ya sesuatu yang hadir di dalam hati untuk menjadi lebih baik gitu Pak Waryanto. Iya Pak Nanti. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih supportnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.